Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rich Education. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persamaan dasar akuntansi dari sedikit teori kemudian ke praktik. Ya, langsung saja slide selanjutnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya tentang persamaan dasar akuntansi. Mungkin kalian sudah mempelajari di pertemuan sebelumnya terkait dengan akun-akun. Nah, di situ ada akun-akun di mana nanti akun itu akan diisikan ke dalam bentuk entah itu persamaan dasar akuntansi ataupun jurnal, kemudian nanti outputnya adalah sebuah laporan keuangan. Di sini persamaan dasar akuntansi itu terdiri atas adanya namanya aktiva, kemudian ada juga namanya pasiva, dimana aktiva dan pasiva ini kalau aktiva itu bahasa lainnya adalah aset, atau mungkin kalau di bahasa Indonesianya itu adalah harta. Sedangkan kalau pasiva itu terdiri dari dua hal, yaitu di sini adalah ada namanya liabilitas dan modal pemilik, di mana liabilitas di sini bisa diartikan adalah sebuah kewajiban, atau mungkin sering kalian definisikan atau sering didengar itu adalah hutang, ya kan? Nah, kemudian ada juga modal pemilik, di mana modal pemilik ini biasanya sering diistilahkan adalah namanya ekuitas, ya kan? Nah, aktiva dan pasiva di sini akan membentuk namanya persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi itu juga nanti di dalamnya akan ada namanya pendapatan, kemudian akan ada namanya biaya. Akan tetapi itu nanti terkait dalam pelaksanaan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi itu apakah nanti kalian jadikan satu atau nanti kalian pisah, itu bergantung dengan contoh yang diberikan ya. Oke, sebentar. Nah, di sini yang juga perlu kalian tahu pengelompokan akun ya. Jadi pengelompokan dalam akuntansi itu ada dua ya. Yang pertama di sini adalah ada akun namanya akun real, kemudian ada namanya akun nominal, dimana akun real itu terdiri dari biasanya digolongkan atau masuk ke dalam akun namanya neraca jika di dalam laporan keuangan. Kemudian kalau akun nominal itu ada di pendapatan. Akun nominal itu isinya ada pendapatan sama beban yang biasanya itu ada di laporan laba rugi, ya kan, terkait dengan adanya beban ataupun pendapatan. Nah, di sini langsung saja mungkin bisa kalian lihat bagaimana bentuk pencatatan dari adanya persamaan dasar akuntansi. Karena saya yakin mungkin terkait dengan akun-akun yang ada dalam akuntansi itu sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada inilah bentuk dari persamaan dasar akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi di sini ada di sini contohnya adalah jasa angkut Jaya Express, ya kan? Ini adalah bentuk dari persamaan dasar akuntansi pencatatannya. Inilah nanti yang kalian biasanya buat ke dalam praktik terkait dengan pembuatan pencatatan, yaitu pencatatan di sini adalah persamaan akuntansi, di mana persamaan dasar akuntansi ini akan menunjukkan kira-kira antara harta kalian atau harta dari perusahaan kalian itu berapa, ya kan? Tentunya terdiri dari adanya akun-akun di sini. Ada akun di sini, ada akun kas, ada akun perlengkapan, ada akun peralatan, sama ada akun akumulasi penyusutan. Dan kemudian kalau pasiva di sini cuma ada dua, ada utang sama modal, ya kan?
Jangan lupa dalam membuat persamaan dasar akuntansi itu juga kalian harus di sini juga menuliskan keterangan apa transaksi yang terjadi, ya kan? Nah, kaitannya sekali lagi saya ulangi, kenapa sih Pak penting untuk kita bisa menyusun persamaan dasar akuntansi? Ya, itu penting. Itu karena kalau kita bisa menyusun persamaan dasar akuntansi, kita dapat mengetahui kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, di mana harta kita itu harus sama dengan pasifa, di mana nggak boleh ada selisih, ya kan, harus sama. Nah, kalau kita bisa mengetahui harta kita, otomatis kita bisa melakukan apa? Ya, misalkan nanti kita kaitannya adalah dengan pengambilan keputusan. Jadi, kalau kalian bisa mengetahui berapa jumlah harta, berapa jumlah utang, berapa jumlah modal, itu kalian bisa mengetahui apakah usaha kalian itu naik, ya kan, atau turun, kemudian apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan bisa diketahui kalau kalian mengetahui, bisa kalian putuskan maksudnya jika kalian mengetahui tentang pelaporan atau laporan keuangan pada perusahaan kalian masing-masing. Dan ini adalah contoh dari hasil rekapan ataupun persamaan dasar akuntansi dari perusahaan jasa ya di sini. Karena awal-awal biar yang paling mudah itu adalah jenis perusahaan jasa. Nah, terkait transaksi di sini kok bisa ya Pak ya, di sini kas langsung seperti ini, kemudian ada minus. Nah, itu akan kita bahas selanjutnya ini terkait dengan prakteknya. Ini habis ini ada contoh terkait dengan bagaimana proses untuk melakukan pencatatan, ya kan? Nah, di sini bisa kalian lihat di layar kalian itu ada tugas untuk membuat persamaan dasar akuntansi. Jadi tugas ini pastinya adalah outputnya adalah seperti yang tadi, dimana kalian bisa membuat persamaan akuntansi yang menggambarkan bagaimana kondisi perusahaan atau kekayaan yang dimiliki perusahaan di sini. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka kalian harus juga bisa melakukan hal pertama yang harus kalian bisa lakukan adalah dengan melakukan analisis soal. Jadi, kalau memang kalian di sini adalah masih bersifat pemula, maka sangat saya sarankan kalian harus bisa melakukan analisis sebelum kalian membuat seperti tabel seperti ini. Tapi kalau memang kalian sudah ahli, maka bisa kalian membuat langsung tabel yang digunakan. Jadi itu akan lebih menghemat waktu. Oke, jadi coba lihat di sini ya, karena kalian kemarin sudah atau harusnya sudah diajari bagaimana ketika adanya harta bertambah ataupun pasifa bertambah, kemudian ataupun beban bertambah, atau utang modal yang kemudian bertambah, itu bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Oke, yang pertama di sini bisa kalian lihat di sini. Nah, yang pertama di sini ada Tuan Amir ya. Tuan Amir di sini dia membuka rekening di bank untuk perusahaannya dan menyetorkan uang sebesar 5 juta ke dalam rekening tersebut sebagai setoran modalnya. Maka analisisnya di sini bisa kalian lihat ya. Tuan Amir menyetorkan, berarti A di sini apa? Ada di sini, berarti kalian memiliki modal awal. Di sini berarti ada kasnya bertambah ya kan? Ada berapa? Ada 5.000 ya kan? Saya tulis 5.000 saja, saya singkat biar tidak terlalu banyak penulisannya. Kemudian apalagi yang terjadi analisisnya? Ada namanya modal ya kan. Jadi kita belajar analisis dulu ya.
biar kalian nanti ketika membuat tabelnya itu tidak terlalu tidak biar ketika kalian membuat tabel itu kalian tidak menuliskan istilahnya ada kesalahan banyak, jadi tidak menghapus kemudian ataupun mencoret-coret terlalu banyak. Jadi untuk yang awal mungkin dalam pembuatan bersama dasar akuntansi untuk pemula disarankan untuk awalnya adalah belajar mengenai analisis dulu. Jadi dituliskan dalam kertas yang terpisah, istilahnya kalau misalkan kalian biasanya itu ya ke dalam coret-coretan seperti itu. Nah, di sini kalau kas bertambah 5.000, maka di sini juga ada harus ada sama juga, ada modal yang bertambah. Dimana di sini juga ada 5.000. Ya kan? Oke, selanjutnya ke transaksi nomor B, ya kan? Di sini dibayar biaya sewa gedung dan peralatan bulan ini. Maka kalian membayar sewa itu berarti kalian mendapatkan atau usaha kalian itu memperoleh adanya beban. Berarti ada beban di sini, beban sewa dan peralatan, ya kan? Plus peralatan. Beban sewa gedung dan peralatan. Berapa, Pak? Nah, di sini pastinya dilihat dulu, ada bertambah dulu ya. 3 juta atau 3.000 aja. Kemudian kalau kalian membayar beban, itu berarti apa yang dikurangi itu? Yang dikurangi adalah kas atau uang tunai perusahaan. Diingat-ingat ya, uang tunai dalam perusahaan itu disimbolkan ke dalam namanya akun kas. Maka kasnya di sini apa? Tidak harus selalu bertambah ya. Ada nanti pengurangan. Makanya tadi itu di contoh sebelumnya, di slide sebelumnya itu ada namanya yang dia tabelnya ada tanda pengurangan. Atau kalau tidak ada tanda pengurangan itu biasanya disimbolkan tanda kurung dalam nominalnya. Artinya pencatatan itu akan mengalami pengurangan. Kalau misalkan tidak ada tanda pengurangan atau tanda kurung, maka saldo yang didapatkan terkait dengan transaksi per hari itu berarti ditambah, ya kan? Jadi ini berkaitan, Nak. Jadi antara satu transaksi dengan transaksi lain itu akan berkaitan dan itu akan terus sampai ending transaksi dalam bulan tersebut. Nah, padahal mungkin kalau kalian bayangkan itu transaksi dalam perusahaan satu hari itu bisa sangat banyak. Ini kan contoh ya, jadi mungkin ini tidak dicontohkan terlalu banyak. Oke, langsung saja biar tidak lamaan. Berarti ini juga ya, kalau sudah ada beban sewa bertambah, kemudian kalian bayar dengan uang, maka akun yang muncul adalah kas, dimana kas ini akan juga berkurang. Nah, modal dalam beban dalam persamaan dasar akuntansi itu akan nanti masuk ke namanya modal, ya kan? Jadi bukan dipisah, tapi masuk ke dalam modal kalau dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian di sini yang C, ya kan? Kita coba 3 ya. Habis itu nanti saya hapus, saya ganti lagi dengan biar cukup nanti tulisannya. Yang C, dibeli perlengkapan secara kredit. Membeli perlengkapan itu kan berarti ada yang bertambah. Apa? Perlengkapan, ya kan? Bertambah di sini. Berapa bertambahnya? Ada bertambahnya sebesar berapa? Sebesar 925.000, ya kan? Atau 925, ya kan? Karena di sini saya menghilangkan ribuan. Kemudian secara kredit di sini berarti dia hutang, usaha itu hutang, berarti dia utangnya juga bertambah, ya kan? Utang usaha bertambah 925. Jadi untuk analisis nomor C, ya kan, ini adalah perlengkapan bertambah sama utang usaha bertambah.
Sekarang nomor D ya. Nomor D. Utang kepada seorang kreditur, membayar hutang. Berarti di sini apa yang berkurang? Kas berkurang karena membayar hutang. Sama apa? Utang berkurang. Berapa? Di sini dilihat angkanya. Membayar utang kepada kreditur usaha kita. Ada berapa? 625. Ya kan? 625.000. Kemudian yang E. DE ya. Diterima kas dari penjualan jasa, ya kan. Ini kan dia membuat perusahaan jasa, ya kan. Perusahaan jasa. Jasanya itu menerima apa? Pendapatan. Berarti pendapatan di sini sudah masuk ya, karena sudah diterima kas, ya. Berarti ada kasnya bertambah. Kemudian pendapatan bertambah. Loh Pak, kalau tadi kan pendapatan nggak ada Pak dalam kolom persamaan dasar akuntansi. Pendapatan ini nanti masuk ke dalam kolom ekuitas atau modal ya. Jadi nanti kalian masukkan ke dalam kolom modal, walaupun nanti di sini dicatatnya sebagai pendapatan. Berapa di sini nominalnya? Ada 3.750.000. Berarti di sini 3.750. Seperti itu. Oke ya, lanjut lagi ya. Sekarang nomor apa di sini? Analisis untuk soal F ya. F di sini dibayar biaya kendaraan bulan ini 780.000 dan macam-macam biaya 250.000. Berarti ada transaksi apa di sini? Pembayaran biaya kendaraan sama macam biaya lain-lain. Biaya kendaraan, biaya ini bisa kalian tulis beban atau biaya, itu sama saja, nggak apa-apa. Biaya kendaraan, ya kan? Ada biaya kendaraan di sini. Kemudian biaya lain-lain. Nah, di sini biaya kendaraannya ada berapa? Ada 780 bertambah ya. Kemudian bertambah juga 250. Nah, otomatis di sini ada total bebannya. Kalau di total berapa? 900. Bukan ya. Berapa di sini totalnya? Itu ada 1030 ya kan, 1.030.000 ya total bebannya. Kenapa harus dihitung Pak? Itu karena di sini kita akan menggabungkan beban itu, dimana kalau beban kendaraan sama beban lain-lain itu digabungkan, itu terkait nanti karena kalian membayarnya secara tunai, dimana ada kas yang berkurang di sini terkait dengan kalian membayar dua beban tadi. Sebesar berapa berkurangnya? 1030 karena diambilkan dari biaya kendaraan dan biaya lain-lain, seperti itu. Nah, terkait dengan persamaan dasar akuntansi kembali lagi ya, keterangannya tetap kalian tulis di situ. Dalam kolom keterangan persamaan dasar akuntansi ada biaya kendaraan sama biaya lain, yaitu pembayaran. Tapi di sini kalau pencatatannya nanti kalian masukkan ke dalam kolom modal ya. Jadi ke dalam kolom modal. Terkait tadi aturannya ya, kalau pada saat persamaan dasar akuntansi dan dia tidak mencatat pasifannya, tidak mencatat adanya poin beban sama pendapatan, maka itu digabungkan dalam modal, walaupun dalam analisisnya di sini adalah biaya, karena kalau ada biaya itu otomatis dapat mengurangi namanya modal, maka ini taruh di modal. Walaupun di sini tulisannya bertambah, tapi ini nanti kalau ditaruh di modal adalah berkurang. Jadi jangan sampai kalian salah pemahamannya. Begitu pula tadi, kalau terjadi pendapatan itu pengaruhnya pada modal itu adalah menambah modal.
Jadi catatannya, kalau ada pendapatan dalam persamaan dasar akuntansi, itu tulisannya adalah penambahan modal. Sebaliknya, kalau ada penambahan beban, itu dalam persamaan dasar akuntansi itu akan mengurangi namanya modal. Oke, lanjut. Sekarang di G ya. G, dibayar gaji pegawai. Kembali lagi di sini. Analisisnya adalah beban ke gaji ya kan. Ada berapa? Ada 1.500. Sama apa kalau membayar gaji? Ini tunai kan? Berarti kayak gini itu tunai biasanya nak. Dilihat kalau biasanya tidak melampirkan kredit atau tidak dibayar tidak di bulan depan, itu biasanya pembayarannya adalah secara tunai. Transaksi itu. Kasnya juga kalau membayar gaji kan berarti kasnya berkurang 1.500. Tapi ini nanti tulisnya persamaan dasar akuntansinya di mana? Ada di modal. Apa? Pengurangan atau penambahan modalnya tadi? Yaitu adalah pengurangan untuk modal. Ya. Oke, selanjutnya yang nomor H. Nomor H, ditentukan bahwa harga perlengkapan yang tersisa adalah 275. Ini berarti harga perlengkapan yang telah dipakai 650.000. Nah, ini gampang. Jadi langsung aja ada terjadi biaya perlengkapan atau beban perlengkapan, ya kan? Tulis bertambah sebesar berapa? Tulis yang ini nominalnya ya. Jangan sampai salah. 650.000. Pada apa? Bukan membayar loh ya. Ini pengurangan ini dari pemakaian perlengkapan. Berarti perlengkapannya itu berkurang 650.000. Terus ini gimana Pak? Kok gak mempengaruhi kas? Penulisannya di mana? Di modal ya. Di apa tulisannya? Mengurangi. Nanti akan saya di akhir video ini nanti akan saya tampilkan bagaimana hasil dari proses pencatatan untuk contoh soal di sini ya, persamaan dasar akuntansinya. Sekarang I, lanjut ke I ya. Dikirimkan faktur kepada pemakai jasa secara kredit. Oke, faktur ya kan, pemakai jasa. Berarti ada pemakai jasa yang telah memakai jasa cuma dia belum membayar. Maka di sini otomatis apa yang bertambah kalau dia belum membayar? Ada namanya akun piutang. Sebesar berapa? 2.350.000. Dengan apa? Dengan yang pasti di sini adalah pendapatan. Karena usaha kita mendapatkan pendapatan sebesar berapa? Ya pastinya 2.350. Ingat penulisannya di sini, jangan sampai lupa. Tulisnya di modal. Apa nanti keterangannya? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Jadi dilihat ya, semua itu dilihat dari transaksinya. Sekarang yang terakhir J. Tuan Amir mengambil kas keperluan pribadi. Ya, mengambil uang itu akunnya adalah apa? Priv ya, jadi privnya ini bertambah 1 juta atau 1.000. Kemudian dengan apa? Kalau kamu mengambil uangmu di perusahaan, otomatis uang tunaimu juga berkurang, yaitu 1.000 atau di sini adalah kas ya kan. Nah, priv di sini itu juga sama aturannya. Kalau dalam pencatatan persamaan dasar akuntansi itu nanti masuk ke dalam namanya modal. Jadi di sini adanya pengambilan pribadi itu mengurangi modal. Jadi nanti ditulis dalam pencatatan akuntansinya adalah mengurangi. Ya, seperti itu. Jadi inilah proses analisis yang dilakukan terlebih dahulu. Dan nominal-nominal ini nanti bisa kalian masukkan secara perlahan dengan kalian juga melakukan penyesuaian terhadap tabel untuk persamaan dasar akuntansi.
Oke, mungkin di sini dulu untuk pembelajaran kali ini. Jadi nanti bisa kalian lihat, ini pasti nanti saya tampilkan hasil tabel dari persamaan dasar akuntansi untuk contoh soal yang kali ini kita pelajari ya. Nah, inilah hasil dari soal yang kita kerjakan tadi ya. Jadi inilah di sini adalah persamaan jasa akuntansi dari perusahaan jasa perseorangan Tuan Amir, dimana di sini nanti akan ketemu ya, total dari aktiva dan pasiva itu harus sama ya. Jadi di sini total aktiva itu ada 4.220.000 dan pasivanya juga 4.250.000. Kemudian di sini bisa kalian lihat akun-akunnya ya, yang ada di aktiva itu ada akun kas, perlengkapan, piutang, utang sama modal. Di sini yang jelas kalau utang sama modal itu pasti namanya pasiva ya kan, masuk ke dalam namanya pasiva. Sedangkan di sini di akun aktiva itu sebenarnya ini kan ada 1, 2, 3 akun ya yang di sini yang dimasukkan. Tapi sebenarnya kalaupun misalkan nanti ada gedung, ada kendaraan, kemudian mungkin ada peralatan, itu bisa jadi nanti akun dari pasiva, akun dari aktiva, maaf ya, akun dari aktiva itu bisa ada penambahan. Jadi sifat dari akun pasiva di sini itu bisa mengalami penambahan tergantung dengan analisis soal terhadap pengerjaan persamaan dasar akuntansi yang sudah kalian lakukan. Jadi tidak terpaku dengan 3 saja. Nah, itu disesuaikan dengan pastinya adalah soal-soal yang diberikan kepada kalian. Jadi di sini dihitung, tinggal dimasukkan saja analisisnya tadi ya kan, dari mulai adanya penambahan, kemudian dari adanya kemudian ke pengurangan ya kan. Habis itu di sini kan misalkan tadi ya kan, ini yang A ya kan, di sini misalkan tadi adalah kasnya bertambah, tulis di sini kasnya bertambah 5 juta, kemudian modalnya juga bertambah. Untuk apa transaksinya? A untuk investasi awal. Kemudian di sini ada lagi, kemudian jangan lupa setelah transaksi A ini itu jangan langsung ke transaksi B, tapi ada namanya saldo. Itu adalah perubahan angka yang terjadi pada setiap transaksi ya kan. Nah, itu nanti yang digunakan untuk penambahan atau pengurangan untuk transaksi-transaksi selanjutnya. Misalkan di sini nanti ini di soal B ini kan saldonya ketemu 2 juta. Jangan menggunakan penambahan dengan angka yang ada di soal A, itu sudah berbeda. Gunakanlah saldo soal C. Jadi nanti biar enak nanti ya. Misalkan di sini ada pembelian perlengkapan kredit, ya kan? Di sini pembelian perlengkapan kredit di D ini kan dilihat ada pengurangan, ya kan? Pengurangan di sini 625.000, ketemulah saldo ini. Oke, mungkin bisa kalian lihat ya nanti sendiri, kalian perhatikan dengan seksama bagaimana pengurangan dan penambahan yang terjadi. Silakan dilihat, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa jika ini bermanfaat bisa di subscribe, kemudian silakan komentar untuk video selanjutnya. Terima kasih.